Itu yang tadi yang dijemput. Ada Bang Komeng ngelongok tuh. Nah, jemput itu pakai P bukan pakai B. Katanya pada salah. Acara buka puasa itu wajib ada lu, Bang. Itu sama aja langsung ente nyamain anime kolak. Harus ada gitu ya kan. Kamu tajil ya. Kan yang sore masih dandan tadi tuh. Oh, dandan masih bebas tuh. Iya. Belum bayar. Orang dia lagi beli MBK. U-nya diganti O apa itu? U-nya diganti O tuh tan lu. Ngelucu, U-nya diganti O. Nah, itu buat diri sendiri. Cuma loco. Iya. Nah, nih minta anak panti. Oh, belum ada deh gitu. Pasan lihat, oh panti pijat. Salah. Iya itu. Masih sore itu Bang ya. Sore mah pada dandan. Akhirnya ada satu bintang tamu yang bikin gue deg-degan nih Bang. Sebelum kesini. Oh iya. Iya. Berarti lu belum bayar listrik kali. Iya. Ya kan? Pokoknya gue dari kecil ada orang-orang yang menginfluence hidup gue. Dari musik ada slang tuh Bang. Oh, musik slang. Saat itu di era gue. Iya. Basket gue ada Ali Budimansyah. Kawin orang Bogor tuh. Iya, gue nggak tahu deh Bang. Iya, dulu Bang aneh tuh kalau jalan tuh. Karena sama-sama tinggal di Bogor. Ira. Udah bisa. Iya enggak maksudnya awalnya. Bener. Iya. Bener. Yang pertama iya bener. Yang ketiga komedi nih, Bang Komeng. Selamat datang Bang Komeng. Wah. Aneh kayak gapura ya. Kenapa itu? Ada tulisan selamat datang. Kalau pas Ramadan ahlan wa sahlan katanya. Iya benar. Udah mulai tukang pisang laku. Sama kalau lagi 17-an bikin kontes tuh Bang. Iya. Gapura, iya. Ke TV tuh kalau yang chatnya bagus juara. Aneh nggak beli chat, anak-anaknya suruh main thread. Baru 2 menit ya. Iya nggak? Ya kan kadang-kadang kita nggak ada modal anak tongkrongan. Mau diapain di gapura kan gitu. Ya udah mau nggak mau kayak gitu. Kalau pakai sanci itu buat nggak cocok tembok, ya kan? Sanci tahu kan? Tahu. Warna tuh. Ya udah, ada suruh pada main tren. Gampang kan kalau itu mah. Caranya gimana tuh mencernya Bang? Kasih Amer belum sarapan. Bang, gue sih salah satu kenapa gue suka lo karena lawakan lo ini menurut gue itu tongkrongan banget. Iya. Yeah. Jadi gue kalau lagi nongkrong tuh dari SMP, SMA kayak nih Bang Komeng pasti di tongkrongan ngebantai anak-anak deh. Untung ceritanya itu. Tadi gua anggap lawangan gua lawangan berak. Wah, ada lagi. Tongkrongan soalnya. Ya benar. Nah Bang, coba ceritain awal muasalnya lo di Matraman tuh. Sehingga tadi kita sempat ngobrol, Matraman tuh yang bikin lo jadi jago ngecengin orang. Ibu-ibu di situ juga secara spontan bisa ngeledek. Iya. Melawak itu bukan buat diri kita sendiri, buat orang lain. Makanya aneh nggak pernah melawak di depan anak aneh. Karena anak aneh kembar, jadi bukan orang lain. Ente, Arif, siapa itu orang lain. Ya kan lain-lain semua kan mukanya. Nah makanya kalau menurut ente lawak itu buat tongkrongan, iya memang seperti itu. Ya kan? Iya, buat orang lain bukan buat diri sendiri. Kadang-kadang ada orang lucu buat diri sendiri, buat dia lucu, buat orang enggak. Banyak tuh Bang yang kayak gitu zaman sekarang. Banyak, ada juga yang ngaku pelawak padahal bukan pelawak. Siapakah itu Bang? Nggak tahu deh, aneh juga belum pernah ini banget gitu secara nama ya. Menaneng lihat aja dia gitu. Karena waktu itu belum pasangin lampu. Gelap ya Bang ya? Iya, kalau ngelucu buat orang lain. Kalau U-nya diganti O itu buat diri sendiri. Kalau ada orang lain malah malu. Iya. Paham kan? Iya. Paham semua kan? U-nya diganti O apa itu? U-nya diganti O tuh tan lu. Ngelucu, U-nya diganti O. Nah, itu buat diri sendiri. Cuma loco. Iya. Jadi
Minum dulu bang, minum dulu. Minum dulu. Oh ngeloco, iya ngeloco. Itu bukan buat orang lain kan? Iya. Buat diri sendiri. Buat kita benar. Kalau ada orang lain malah kadang-kadang nutup pintu. Iya benar, pakai anduk. Iya. Ada mana tok lagi begitu, bapak yang lihat. Langsung kaget dia nengok, bapak yang kena shot. Waduh. Belum jadi cucu udah ngelawan loh. Bener. Iya, aneh tuh kalau punya bahan pun uji cobanya di tongkrongan. Kira-kira lucu nggak? Terus ada lagi orang yang lagi ngelucu. Wah ini sebenarnya lucu banget kalau gue gini. Tuh. Oke. Jadi kadang-kadang aneh dulu nulis, aneh keluarin di tongkrongan. Oh lucu. Kadang-kadang memang batasan TV dengan tongkrongan beda. Iya. Kayak tadi tuh boleh ngomong begitu tuh. Kalau di tempat ente kan kayak gini kan. Yeah. Coba aneh ngomong di TV begitu. Besok aneh dipanggil KPU, ya kan? KPI. KPU kan ngurusin suara. Barusan kan aneh keluar suara. Oh iya betul juga. Ya. Kalau gue bakal yang benar. Iya benar. Nah, jadi uji cobanya di situ. Kalau buat kehidupan di Matraman apa aja lucu. Sampai kadang-kadang orang nyingkatin Matraman aja makan tidur rokok aman. Nah, itu tidak memikirkan apa-apa. Jadi punya beras hari ini 2 liter, hari ini pun saya tidak kerja. Itu orang Betawi ya, itu Matraman itu Betawi tengah hitungannya, bukan Betawi pinggir. Malah kalau menurut peta Belanda, Jakarta tuh suku Betawinya batasnya cuma sampai Jatinegara. Itu bang? Iya, jadi kalau ada yang kayak Bang Mali ngaku-ngaku di Cijantung Betawi, kalau menurut peta Belanda ya. Kita nggak ngomongin Google Map ya. Tadi aneh kesini aja nyasar pakai itu. Masa aneh keseberang kali. Wah, Arif lagi trapon kali ini tuh, nyerloknya. Nah itu sampai situ. Tapi nggak tahu juga ya. Bekasi pun sampai masih ngaku kan suku Betawi. Iya. Ya kan? Karena kan jadi Cijantung sampai Cibinong katanya malah ngaku suku Betawi. Dan memang Betawi itu tengah dulu sampai kayak orang Malaysia di Jakarta tuh, di daerah Kemayoran tuh dekat rumah ente tuh Cempaka Putih, kalau zaman dulu ngomongnya kayak orang Malaysia. Melayu ya? Iya bukan kemana. Oh. Gitu. Kalau Betawi kan kemana loh? Ini kemana? Nggak ada apa-apa. Kalau pinggir hampir ke Sunda, ngapa? Semua kan? Siapa? Lah gua. Nggak ada gue. Kalau Melayu gue kali kan gitu kan. Nah, jadi ada terpengaruh dengan suku lain. Karena hampir semua suku sih sama. Cuman suku yang paling ditakutin ya sampai sekarang hanya satu suku. Apa itu bang? Suku Riti. Bener. Iya kan, maling nyamperin. Iya. Nah kehidupan Betawi itu aneh nggak tahu ya apa ya, mungkin bukan cuma Betawi aja kali ya, dia di wilayah dia sendiri itu karena semuanya ada dan tidak perlu kerja keras, banyak kan peninggalan tanah dari moyang-moyangnya kan ada kan gitu kan. Iya. Abisnya sekarang aja ame rombongan kita nih kontrakin, jualin, ya kan. Jadiin kosan. Kosan, akhirnya kosannya dijual, yang ngekosnya kita kawinin. Jadi tempat pijat. Ya, nanti pijat, kadang-kadang ya udah habis gitu. Jadi kalau menurut aneh ya karena di wilayahnya sendiri aja. Mungkin kalau Betawi lagi di luar negeri sih dia akan berhemat-hemat kali ya gitu. Tapi nggak tahu, orang bilang Betawi kan betah di wilayah. Bisa jadi tuh benar juga tuh situ ada juga yang nggak mau pergi, tapi kemana-mana sih sekarang udah banyak juga. Ya kan, Anda lihat di mana ya, di Kalimantan udah ada cabang FBR, berarti ada orang Betawi ngumpul sono. Ini bang di sana ada FBR tuh. Ada yang pernah ketemu di Lampung ada, berarti kan kesana kemari udah. Ya mau ke TNT kemana gitu. Iya. Nah balik ke Matraman nih bang. Tadi kan kita lagi bahas Matraman. Iya. Tadi kita ngobrol di luar, ternyata emang tuh wilayah kalau menurut gue secara historis komedi sakti juga tuh bang. Ya. Karena sempat disambangi almarhum Mas Kasino. Ya benar. Wah itu sih kalau buat gue. Ya sebelum Mas Kasino, Bang Komeng. Nah itu kumpul di situ, waduh. Sebelum Mas Kasino juga emang sudah orang-orang sakti yang situ. Siapa misalnya bang? Sultan Agung.
Ya kan Raja Mataram. Iya benar juga ya. Karena itu disebut Mataram karena Matraman karena pasukan Mataram singgah di situ. Iya. Namanya dulu Mataraman. Iya. Tuh. Nggak percaya kan lo? Mataram enggak. Ya, gue sih emang ngomong asal aja. Nah, tapi boleh lo korek lo ke Jogja. Itu singgah-singgahnya Sultan Agung waktu itu mau menyerang Batavia. Iya. Karena Batavia itu markasnya VOC. Nanti kalau bicara Batavia kita panjang sampai pitung nih bang pembahasannya. Iya, kalau aneh sih ngomong kemana-mana aja kayak orang piknik. Terserah ente mau balikin nih kemana. Tapi lu sempet era ketemu Mas Kasino tuh. Ketemu? Iya. Ketemu. Bang Komeng usia berapa tuh saat itu tuh? Berapa ya? SMA kali ya? SMP 80-an. Masa-masa dia kuliah 80-an karena dia kuliah bareng Om Mane. Oh iya. Di UI. Rawamangun. Om Mane di IKIP sekarang namanya UNJ. Universitas Nangka Jatuh. Itu negeri Jakarta. Negeri Jakarta. Negeri Jakarta. Nah, si Mas Kasino di UI. Iya. UI waktu itu ada di Rawamangun. Kenapa disebut Rawamangun? Ya kan? Kenapa itu bang? Ya gue nanya Melo. Gue juga nggak tahu tuh bang. Iya, kalau tapi tuh ya. Iya, ntar kalau aneh bahas itu ente ini lagi ya. Kan dia bilang Matraman dulu kan gitu. Matraman secara Matraman mungkin masih tercampur orang-orang Jawa. Ya, kalau melihat sejarahnya, karena di situ pernah mampir pasukan Sultan Agung dari kerajaan Mataram. Jadi menurut aneh ada. Tapi sebenarnya Betawi itu emang nggak ada sih. Betawi itu nggak ada. Saya nggak ada. Nggak ada. Tapi Bang Komeng orang Betawi kan? Iya. Ada darah Betawi kan? Iya. Kenapa itu menurut Bang Komeng nggak ada tuh bang? Nggak ada kalau dulunya. Dulu ente pernah dengar di Betawi ada kerajaan? Kerajaan nggak ada. Kerajaan emang nggak ada sih benar. Kerajaannya ada tapi? Nggak ada. Ada dong. Siapa bang? Oma tinggal di sini. Jakarta. Roma Irama bener Kan juga ya. kerajaan. Bener juga bener. Kan kerajaannya nggak tahu di mana ya? Iya bener juga ya. Iya. Salah lagi tuh gue tuh bang. Iya. Bener. Itu tidak ada. Waktu itu di bawah kerajaan Pajajaran. Ya, Jajaran. Dulu Sunda Kelapa, makanya namanya aja Sunda Kelapa. Iya. Nggak ada Betawi Kelapa, ya. Iya betul. Kelapa mana ada dua, muda sama tua. Bakar apa? Apa kerok? Kelapa dikerok, aneh bilang masuk angin loh. Iya kalau mau bikin es kan dikerok tuh kelapa. Iya benar. Nah, jadi Betawi itu tidak ada. Menurut aneh dulu orang-orang Sunda. Oke. Betawi itu ada karena adanya orang-orang, adanya orang suku-suku lain. Masuk suku Arab. Berarti kayak benua Amerika nih bang ya? Kan itu dari Eropa. Indian asli. Indian iya. Indian. Nah, orang Indiannya tersisih. Nah tapi kalau ini jadi suku. Jadi suku. Jadi suku kalau ini Iya. percampuran ada suku Arab, suku Cina. Kita pernah diundang nggak sama orang Betawi kawin? Pernah roti buaya segala tuh. Nah itu. Iya. Terus pakaiannya ketutup kayak nian Cina tadi gini. Iya, betul. Ya. Terus ada juga panjang Arab. Iya. Kenapa orang Betawi kawinnya pakai roti buaya? Nggak, gue belum tahu tuh bang. Mungkin mau beli roti gambang nggak bisa gitu. Jadi ada aja roti buaya. Buaya itu katanya kalau udah kawin setia. Oh gitu. Setia. Padahal kita nggak bisa ngebedain ya. Mungkin orang salah aja kalian ini buaya. Ini buaya kawin memang ini. Udah ini aja dia. Ada buaya lain nggak tertarik. Tapi kan kita nggak bisa ngebedain nih. Kali ini buaya yang kawin di sono ya. Kan buaya sama. Iya, itu gue juga bingung bang bener. Nah, itu. Tapi menurut sejarahnya buaya itu paling setia. Mungkin pernah diduain dulu nih. Iya. Tapi kalau diduain nggak ada godaan lain ya. Nah dia setia katanya. Nah jadi kalau bisa lo orang Betawi itu kawin kalau udah atuh itu aja. Iya. Itu aja tuh. Nggak pernah sama yang lain. Iya menurut sejarah roti buaya tadi. Jadi itu jadi simbol. Ya nggak tahu simbol, nggak tahu simpantat nih, kita kan. Simbol. Iya, karena kan kalau tadi kita olah tuh, apakah kita bisa ngebedain? Iya benar. Kayak kita kalau ngeliat bule kan bule aja. Iya benar.
Ya kan, padahal bule mana orang Amerika nih. Orang Jawa aja londo. Padahal belum tentu dia dari Belanda. Ya kan, bisa aja dari negara lain. Gitu. Terus ada momen gak bang? Gue masih penasaran sih bang. Momen lu ketemu Mas Kasino, ada momen satu tongkrongan tuger gitu. Aneh, apa ya? Bukan level aneh. Dia terlalu tinggi buat aneh. Mainnya aja main om aneh kan. Oh iya juga sih. Kan kalau dulu gitu kan, kita tahu nih, oh ini teman abang aneh, oh ini teman om aneh nih. Oh yang ini nggak ada temennya nih, gitu ya. Iya kan, ada juga orang begitu. Apa namanya kalau sekarang disebut tuh ya, yang nggak ada temen tuh apa namanya tuh bahasanya tuh? Hah? Ansos bukan, antisosial, bukan. Itu ininya aja sebutan orang-orang ente tuh Indian tuh. Salah lagi yang bahasa itu tuh kedokteran tuh. Autis. Autis. Nah itu tuh. Iya. Gitu deh. Ya gue gantung deh tuh bang. Iya. Jadi karena ketinggian, nggak ada momen lu saling bersambut cengan gitu, nggak ada tuh bang ya? Nggak ada. Apa ya? Tetap respect. Iya. Dan dia juga keluarnya nggak terlalu Mas Kasino tuh. Nggak terlalu mungkin kalau dia sekolahnya memang benar-benar juga sih gitu kuliahnya pada saat itu, karena kan dia di Matraman tuh ada saudara dia, jadi sampai tinggal di Matraman. Iya. Dia dari daerah Jawa Tengah kan. Nah, Matraman tuh dekat mungkin. Iya. Gombong, Purbalingga, Republik apa? Ngapak. Iya benar. Nah, jadi terlalu tinggi. Jadi saya belum sempet nongkrong bareng. Sama siapa juga, sama Boneng juga kan aneh jauh. Gitu, baru-baru kesininya baru bisa nongkrong bareng. Iya. Itu Boneng tuh di era warkop juga tuh bang ya? Iya. Kalau Bokir Susana. Iya, lebih dulu lagi. Zamannya Bokir. Mirip-mirip tuh bang ya? Aneh belum ngelawak. Ya mungkin satu karoseri ya. Cuman nggak tahu negaranya mana. Iya. Kalau buat iya. Kalau mungkin satu karoseri sama Grand Max ya. Padahal dulu belum ada tuh Grand Max. Ya. Iya benar. Berarti duluan Bokir dan Boneng ya. Iya benar. Turbo. Iya, jangan-jangan itu yang bikin Grand Max nonton film itu. Cakepnya buat mobilnya. Atau yang bikin memang lagi keadaan tidak sadar. Kan bisa juga kan. Iya, lagi gambar-gambar jadi mobil, tapi kok begini? Bikin aja gitu kan bisa. Bisa juga, kita kan nggak tahu, kita nggak bisa mastiin. Benar. Karena kan kita nggak ketemu langsung. Jangankan langsung tapping aja kagak. Iya. Bang, gue lihat juga kalau ngobrol sama Gofar. Di era 90-an, 80-an akhir, lu tuh ngelawak di klub malam tempat striptis. Iya. Yang nonton pada minum. Iya. Nah, pertanyaan gue bukan ke situ tuh, Bang. Bang, Komengnya di era itu minum nggak? Minum lah, hampir semua orang minum lah. Sekarang kalau nggak minum, puasa ya? Lo mau cegukan. Habis makan. Alkohol, maksud gue alkohol, Pak. Alkohol hampir semua minum ya. Semua orang pasti mencoba masa-masa era-era seperti itu. Tapi kalau saya melawak, saya tidak bisa. Gitu. Sambil minum, ya. Apalagi sambil nyuci kan malu tulisan di mana-mana. Ada tuh nyuci yang semua tangan tuh, tangan banget. Bagus juga nih buat ngelucu. Banyak tangannya tuh ya. Ada itu pernah lihat nggak iklan itu? Itu apa ya? Masa-masa apalagi tinggal di Jakarta, semua pasti pernah mencoba yang dilarang. Iya benar. Ya kan? Jangan kate kita emang niat, nggak niat aja bisa. Bisa aja kayak nanti nggak makan daging babi haram. Tapi kan kalau aneh kemas dengan sesuatu nanti makan aja. Iya nggak tahu ya. Yang tahu. Ada yang tahu. Temen aneh aja makan anjing. Ada tuh Bang emang suku apa yang makan anjing? Iya. Enggak, aneh beli di Lapo. Oh. Kasih gitu.
Bang nih, satu lagi nih bang. Gue kepikiran sih jujur ya sebagai fans lu dari dulu. Ini Bang Komeng kalau naik haji gimana nih ya? Ya pasti marah lah. karena Marah hajinya karena aneh naikin kan gitu. Apa-apaan nih? Kan udah gitu ya. Iya. Tapi bener ya bang, kalau gue karena kan kita lagi naik haji di tanah suci tuh katanya apapun yang kita lakukan di sini di sana dibalas tuh. Di mata gue Bang Komeng iseng banget tuh. Perasaan Bang Komeng gimana tuh? Awal-awal semua orang berpikiran begitu ya. Tapi kalau ikhlas sih sebenarnya nggak ada apa-apa. Aneh juga, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Tapi pas berangkat ke situ? Iya, aneh dulu awal umroh diajak sama temennya ente bokapnya. Iya. Om Dudi ya. Pak Dudi. Terus itu takut tapi dia yang maksa. Hampir waktu itu aneh lapor polisi kan. Begitu? Dipaksa kan diperkosaan dong. Berangkat. Nah itu udah ada apa? Tapi malah dari situ aneh jadi ketemu orang-orang yang sampai ngajak aneh pergi haji. Jadi aneh keluar hotel, gini, toto ibu-ibu, mau foto, ada gitu biasa orang Indonesia juga. Terus nanya, yang mau ke Gua Hiro yang mana? Lah nanya mana? Aneh belum tahu. Aneh menunjuk aja bis, yang itu bu, pada naik. Aneh kan nggak niat, Pak Riko nih, bukan aneh mau niat mau nyasarin tuh ibu, emang nggak niat, dia nanya aja mana, ya kan? Berarti saling nanya nih ya? Salah yang nanya dong, masa nyalain aja. Oh iya benar. Emang aneh lampu dinyalain. Iya benar. Datanglah nih aja nih, Ustadz tuh pakai toa. Waduh ibu yang mau ke Goero berkumpul gitu tuh pakai megaria. Oh, satu nggak ada nih sepi. Udah, dia sempet ngatain tuh. Pak, gitu aja. Pas dia lah kok samberin tuh di bis itu. Bu, turun bu. Lah kan mau berangkat, bukan ini mana bisnya. Itu kata bang, lah bukan rombongan kita bang. Ibu menurut dia. Lah kan nggak apa-apa, ya kan? Tapi jadi kenal itu nggak Ustaz. Tapi dia sendiri yang ngajak haji itu. Begitu. Akrab deh tuh, itu Ustaz. Iya. Aneh tukeran nomor telepon. Sampai bini aneh nggak bisa telepon aneh. Karena aneh pakai nomor Ustaz. Iya, tukeran. Bener. Aneh Ameriko, tukeran nomor telepon. Iya. Berarti nomor aneh mente, nomor aneh mente. Iya bener, tukeran. Nomor ente aneh, itu tukeran namanya. Bener, itu yang bener. Itu yang agak sulit di Indonesia ya. Iya. Sampai saya pikir, wah gue pindah juga ke Bogor sampai situ tuh Iya. akhirnya. Nggak tahu Bogor Indonesia juga. Ini banyak kata-kata yang membingungkan sebenarnya kan. Apa ya? Gitu deh. Sampai di momen itu Bang Komeng meminta sama Allah nih Bang ya untuk punya anak tuh Bang. Ya. Dan mengucap 3 kali tuh Bang ya. Iya. Masa kita minta anak sama panti asuhan kan gitu. Iya. Kadang-kadang Iya. orang pantinya juga belum tentu ngasih kan. Pernah nih minta anak panti, belum ada deh gitu. Pasan lihat, panti pijat salah. Pantas belum ya. Hari itu belum mulai masih pemanasan. Oh, Iya itu. Masih sore itu Bang ya. Sore mah pada dandan. Belum. Kayak gitu ya. Tapi bener gak tuh Bang? Kalau lu ngucapin lebih dari 3, mungkin anak lu lebih dari 3 tuh Bang. Karena lu ngucapin 3 kali katanya. Ya mungkin. Iya. Ya yang terjadinya sih begitu. Ucap 3. Karena Aneh pernah keguguran 2 kali istri Aneh. Iya. Istri Aneh itu dia kan atlet Atlet apa tuh Bang? karambol, karate. Iya, kalau Aneh kan karambol. Makanya dia bajunya putih, Aneh mukanya yang putih-putih. Tepungan. Situ. Jadi pagi kerja, sore ngelatih, nggak kuat kandungannya. Iya.
yang kuat itu kan besi. Iya. Kandungan ininya berapa? Zat besi, ya. ya. Zat besi. Benar-benar. Kangkung juga ada zat besinya itu. Iya, kan. Makanya aneh pernah makan kangkung kebanyakan, aneh berak jembatan. Karena ada kandungan besinya itu. Berak flyover tuh. Ada yang nongkrong lagi kayak motor. Pantesan ngeganja. Tapi gara-gara momen itu Bang ya, Bang Komeng kalau nggak salah di usia ke pernikahan ke 8 tahun baru dikasih Bang ya? Apa 6? 6 tahun. 6. Jadi Bang Komeng sayang banget sama anak Bang Komeng nih. Iya. Iya. Sampai ada satu momen Sampai dia mau makan nambah aja, sayang buat yang lain, aneh gitu ya. itu bener tuh Bang ya, anak Bang Komeng Iya. pernah jual mobil. Iya. Tapi Bang Komeng nggak marah. Ya iya. Lah, gimana mau marah? Itu kan Anak kita, soalnya anak ente jualin mobil aneh marah. juga ya. Iya. Iya kayak gitu. Mau kata apa? Orang dari kita, darah kita, bukan darah Tista. Kalau dia mungkin darah Tista, Iya. anaknya udah ngebor tuh. Iya. Ya. Jadi ya apa ya? Ya itulah mungkin yang diingin lama-lama ya kan. Belum sampai sekarang aneh mah. Apa ya? Nggak bisa pakai aja. Momen apa Bang dari anak Bang Komeng yang wah gue dikerjain nih selain jual mobil itu? Oh banyak, ente mah barusan minta nomor aja awet itu. Kalau dulu mah enggak. Aneh dia masih setahun 2 tahun tuh, aneh udah ganti lagi nomor. Karena Aneh nyari handphone kadang nggak ketemu, malam aneh ngelokong lihat akuarium. Wah handphone gue tuh. Segitu. Mau ada apa? Ya kan masa aneh mau ngomelin anak aneh udah tidur, anak anehnya udah tidur. Aneh ngomelin akuarium takut ikannya tersinggung. Kan malam-malam dia berangkut. iya benar. Gimana mau nyewa truk jam segitu? Iya Kan kalau pindah harus nyewa truk, ya kan? Iya benar sih, benar Bang. Terus ada yang Bang Komeng dikunciin tuh kalau nggak salah tuh. Dulu tuh kalau aneh dari luar kota itu diantar aneh sama mobil TV. Iya. Tuh tahu tuh nongol pada jendela tuh. Tuh. Aneh belum masuk rumah tuh. Rumah aneh kan nggak ada pagar itu. Iya. Bukannya nggak ada. Emang dijual sama aneh. Makan. Itu sampai Mansur juga nggak boleh, Mansur es. Kalau rumah ada pagar tuh. Karena ada di klinik dia. Iya. Pagar makan tanaman. Apa lagu dangdut tuh. Penyanyi main band. Bisa tuh Bang. Hah? Mansur es. Mansur es. Sampai sekarang masih pakai jaket deh. Karena Esnya dingin kan? Iya. Dia nggak boleh panas-panasan tuh. Iya benar. Esnya lumer. Ya Iya kan? benar. Mansur es benar. Mansur doang yang mana nih kan Iya. gitu kan orang bingung. Yang es sudah nggak ada esnya Iya. kena panas. Udah jadi Mansur. Mansur aja. Lagi Bang. Nah, tadi Mansur tuh. itu Yang tadi yang dijemput. Anak Bang Komeng ngelongok tuh. Nah, jemput itu pakai P bukan pakai B. Aneh. Katanya pada salah. Kalau aneh tuh apa ya, takut omongan aneh nggak dimengerti jadi aneh perjelas. Jadi aneh bukan aneh dijemput dong, diantar berarti. Itu diantar. Karena aneh sampai rumah kan. Iya benar. Kalau sampai rumah sakit baru dijemput. Ini kan rumah sendiri. Iya. Nah, rumah sendiri. Nongol itu salah satunya tuh. Nggak salah 3 nih, karena salah satu. Mungkin yang 2 lagi mana, tapi dibilangin dong. Abah pulang, Abah gitu. Aneh nggak dipanggil Babe. Iya. Aneh nggak mau dipanggil Riko. Karena kan bukan nama aneh. Iya benar kan. benar. Gitu. Pak mainan nggak? Aneh lupa tuh Bang Babe. Enggak. Udah nggak dibukain. Terus semua yang di rumah diancam, mukanya. Gitu, ntar bini aneh lemparin kunci. Udah nih tidur di rumah keong, ya rumah yang lain. Di hotel tuh. Enggak, di rumah dulu tuh ada punya rumah awal sampai sekarang belum dijual. Rumahnya kecil. Aneh kalau masuk kayak kaki doang. Ya kadang-kadang kan suka gitu ya, kayak ente deh punya mobil pertama nih kayaknya sayang gitu Iya, ya, pertama bener. kali punya mobil. Nah, itu aneh juga. Oh nggak jauh dari situ tuh. Nggak jauh masih satu area. Iya. Betul juga. Dia dekat masjid. Makanya kan aneh bangun mulu.
Orang suka wudhu di pala aneh gitu. Bukan suara ajan, suara apa. Wudhu, aneh tidur tempat wudhu kan. Tapi anak Bang Komeng sekarang kayaknya nurunin bakat Bang Komeng tuh. Di dunia entertainment dia kayaknya sibuk di punya PH kecil-kecilan kalau gue lihat ya. Tidak apa ya, nggak bisa dipastiin. Mungkin ente juga dulu suka ngikutin bokap ente apa itu? Karyawan swasta sih. Iya kan? Iya. Ente sekarang swasta nih, nggak masuk negeri kan? Iya benar juga kan terpengaruh iya. juga kan, tidak terpengaruh. Iya benar. Atau juga karena nilainya kecil jadi di swasta nih. Ya biasanya itu nanti akan terus berubah karena cita-cita atau keinginan itu biasanya akan berubah, melihat terpengaruh oleh lingkungan, oleh pertama mungkin lingkungan rumah. Sekarang dia masih terpengaruh sama bapaknya sendiri. Iya. Mungkin dia kalau nanti lebih keluar rumah lagi akan terpengaruh dengan bapaknya orang lain kan, bisa jadi kan. Iya kan maksudnya kan, kayak ente jadi pemusik kan terpengaruh sama bukan bapak ente. Iya. Misalnya ya. Sama bapaknya orang lain, Iya. bapak orang lain kan ada yang pemusik. Iya kan? benar. Mansur S tadi tuh. Itu mungkin bisa jadi kan, pagar makan roti buaya tadi. Nah, jadi semua akan berubah, jadi saya tidak bisa memastikan kan. Saya sendiri Bang ketika punya cita-cita presiden Uganda, tapi ternyata kan Idi Amin dong Bang. iya belum tentu. Amin kalau diidiin kan, dia sih masing-masing aja. Tapi cita-cita lo apa Bang dulu Bang? Cita-cita bisa dokter, Masih kecil dulu. iya dokter. Karena aneh ya, orang dokter bayar, dokter wah kaya nih kayak gitu. Ya, dulu ya ngelihat apa bayar, panas nih bayar apa aja. Makanya pas mau dipegang-pegang nggak mau kan, takut dibayar-bayar kan. Iya betul. Itu bedanya kan, kalau dokter megang bayar. Iya. Kalau cewek itu kan dipegang ya, itu yang bayar. Oh iya. Kan yang sore masih dandan tadi tuh. Oh dandan masih bebas tuh, Iya. belum bayar. Orang dia lagi beli MBK. Belum ada roll on kan. Iya benar. Beduk ya. Takutannya minumnya kan sayang. Puasanya batal hati. Bang, jadi kan kita mau ngebahas sebenarnya sedikit tentang si budaya komedi di Jakarta nih Bang. Karena Bang Komeng juga kenal semua nih, Bang Mali, Bang Bolot. Sebenarnya di era sekarang ada nggak tuh Bang budaya yang hilang dari komedi di Jakarta? Budaya itu apa sih? Nah ini panjang lagi nih. Enggak juga. Kan aneh nggak urut. Kemarin. Maksudnya nggak diurut-urutin kata-katanya ya gitu kan. Kayak sekarang ente setuju nggak kalau bilang korupsi sudah jadi budaya? Tuh. Oh Bang Komeng pernah bahas ini nih. Iya Iya benar. kan? Iya. Orang suka caranya itu. Orang ada yang bilang budaya itu kebiasaan. Padahal nggak, budaya itu dua suku kata yang digabungkan. Budaya, budi, dan daya. Tuh. Iya. Budi itu budi pekerti, pikiran yang baik. Terus daya itu usaha. Iya. Jadi usaha yang baik, budaya. Jadi budi dan daya. Kalau kesian lagi si Budi tak berdaya. Istrinya kesian tuh kan, sama mancingnya tuh. Harus pakai obat dulu tuh Bang. Oh iya. Pernah nggak main-main, nggak tahu obat nyamuk. Muter aja deh di situ. Nah, jadi usaha yang menurut saya jadi sesuatu apa ya? Pokoknya yang baik-baik lah. Kalau korupsi kan nggak baik, ya. Iya. Nah itu jadi orang jadi banyak salah mengartikan budaya sama kebiasaan menurut saya ya. Kayak sama dengan adat, Iya. ya. Adat, istiadat, adat kan suka ada. Lu mau nanti Riko kawin pakai adat mana? Oh, bapak gue ini adat Batak, bapak gitu kan. Terus ada lagi, nah adat kayak anak kecil nih. Tuh, ada kan yang gitu kan? Iya. Adat lu. Berarti kebiasaan anak kecil kan suka nangis, suka cepet sedih, apa gitu kan.
Itu sama ke situ juga tuh. Iya. Padahal kata-katanya sama, maknanya beda. Maksudnya ke situ kan bang? Iya. Tapi orang menyamakan. Nggak tahu adat lu. Nah, berarti kan nggak tahu kebiasaan lu. Iya. Ya kan? Sama nih budaya tadi. Nah, kalau budaya kita yang hilang, memang banyak ya. Makanya sebenarnya negara yang maju, negara yang mengangkat budayanya sendiri, Iya tuh. sampai dilempar-lempar ke negara lain. Itu di Korea tuh, saya kan pernah tinggal di Korea ya, di Oh serius bang? iya di Jakarta Barat tuh. Kedoya itu ya. Kedoya, salah. Nah itu dia sampai dibayar nama negaranya. Iya. Lu mau sekolah seni di mana itu? Betul. Kayak siapa itu? Blackpink. Blackpink si yang Widih. Siapa? Itu Blackpink kayak gitu bang, bukan ya? itu. Nah tuh. Gangnam Style. Oh Gangnam Style. Gangnam Style itu di Amerika di mana. Sampai dulu yang bawa aneh aja ke Korea waktu aneh main basket juga tuh, Marawiri kan temenannya main basket tuh. Iya. Temenannya tuh si Adul. Gue mikir dari tadi siapa? Adul. Iya, gue pikir siapa? Iya. Oh Adul. Lah, emang kalau mau pakai power clip nggak bisa, ya kan? Ya. Dia mau slam dunk. Ya sama Adul ke Korea ya bang. Iya, jadi yang gaet aneh aja dia sampai di sekolahin kebudayaan di kalau kita kan fakultas sejarah ya di UGM. Sampai dia punya nama Jawa karena tinggal sama orang Jawa. Kan suka ada juga kan pertukaran pelajar. Iya. Kayak aneh dulu pernah Australia, orang Australia kuliah di Indonesia. Komen yang ditukar tuh. Iya, aneh ke Australia. Iya. Orang Indonesia ngirim aneh, dan orang Australia ngirim kanguru, kan kurang ajar. Sana tukerin sama dia kan. Kanguru sendiri kan bilangnya dari Australia, padahal kan itu dari Jawa Barat. Iya. Dipanggilnya aja Akang, ya kan? Iya. Kalau Mas mungkin dari Jawa. Dari Jawa benar. Kita ngomongin apa sih? Korea, budaya. Nah dia kan sampai nyerang tuh, ya kan? Indonesia aja lihat semua orang demen drakor, demen Blackpink lah lagu-lagu Korea kan, itu hebat. Itu semua. India juga begitu tuh bang, India. Hampir semua kita nggak berpikir ke situ. Padahal itu yang bisa menguasai Ekonomi. apapun dengan budaya itu. Mongol tuh hancurnya Mongol hampir menguasai seperberapa ya? Oh zaman dulu tuh, Genghis Khan ya? Iya Genghis Khan kayak Jengsri, Jengwati itu dia bisa, ya kan kalau Jengwati sampai menguasai biji kita kan pada saat itu kan. Kita jongkok sama dia diurak-urak kan itu, sampai nggak inget apa gitu. Nah itu kan Kublai Khan ya kan sampai. Nah itu akhirnya hancurnya karena dia tidak mempertahankan kebudayaannya. Iya. Masuklah budaya Islam sampai di situ kan, budaya-budaya orang Timur Tengah itu sampai hancur deh, sampai anak-anaknya perang ame cucu-cucunya nih perang ame keluarga Kublai Khan Genghis Khan sendiri karena sudah berbeda keyakinan pada saat Beda visi ceritanya bang. Kata infotainment gue beda visi nih bubar gitu. oh itu grupnya itu. Itu grup. Nah itu jadi ya menurut bapak nih sebenarnya harusnya jangan sampai hilang. Karena gini bang, gue habis ngobrol sama Bang Rudi Sipit. Bang Komen ketemu Bang Rudi tuh di Ancol dulu Lenong. Iya. Iya kan? Iya. Di gelanggang sebenarnya nih. Bukan pasar seni. Ya acaranya di sono. Oh iya. Jadi di gelanggang itu dulu siapa aja semua orang latihan. Ada yang latihan teater, latihan lenong. Ada paling ramai yang pojok tuh. Dia latihan malam pertama pengantin. Banyak orang nonton tuh kan. Oh gini caranya gitu. Pada mungkin itu ya. Nah itu apa namanya? Aneh tuh mau bantuin temen Aneh. Dia mau acara di Ancol. Aneh bantuin di art. Wih.
Katanya mau jadi saudara. Tadi ente tanya dokter, berubah lagi Pak ini. Berubah lagi. Aneh sempet di film Taksi itu jadi art. Waktu itu pas ujian itu, aneh harus praktek ke lapangan. Aneh praktek lapangan sempit nih. Pas aneh lihat, lapangan tenis meja. Kecilan dia sempit. Iya. Aneh ikut praktek lapangan di film Taksi waktu itu. Rano Karno ya? Ya, Rano Karno. Sebenarnya menyadu dari luar kan ada juga film Taksi itu. Main situ nggak main, maksudnya jadi kru gitu untuk menjadi kan bertahap tuh. Nanti dari art mau kemana. Akhirnya ini nggak kemana-mana di rumah aja deh. Nggak punya ongkos. Gitu, jadi ketemulah Rudi. Dia latihan tuh di situ di Amor waktu itu bertiga. Diajak lah dia. Anda bilang nggak bisa ngawak. Diajarin, jadi bisa. Jadi lawak itu bisa dipelajari. Apapun bisa dipelajari. Betul. Nggak tahu kalau usia segimana yang nggak bisa. Sebenarnya sih bisa aja. Ada kok orang yang usia sudah lanjut juga. Dia baru lulus S3, baru lulus S1, berarti kan bisa. Asal waktunya dia bisa nggak? Iya. Bang Rudi kemarin bilang soalnya Bang, dia terinspirasi sama Bang Jojon Jayakarta Group. Gue mau punya Jojonnya di Amor nih. Dia lihat bakat itu di Bang Komeng katanya. Jadi diproyeksikan nih. Bang Komeng biar jadi ikonnya di Amor. Gitu. Nah, malah nggak tahu. Iya bener nih. Iya, Anda nggak tahu. Dia kan nggak cerita kayak gitu pasti nih orangnya. Nah, kalau diceritain orangnya sombong aja gitu kan. Iya. Berarti baru cerita maintain. Iya, dan dulu katanya nickname Bang Komeng Simon. Siapapun. Itu Gitu. pernah berganti-ganti. Dan yang terakhir tuh pakai Komeng. Berdasarkan tukang parkir katanya di Matraman. Yang mana nih? Yang Komeng. Iya. Jadi gayanya. kok gayanya. Iya. Nama Bang Komeng dari Bang Jarwo. Kata Bang Rudi tuh. Mamuk malah. Rudi Herudi nih Bang maksudnya. Oh, Kang Masak. Boleh. Dia tuh apa ya? Markir. Kan yang Komeng nih ya. Namanya bukan dia. Iya, gayanya nih. Parkir mobil mundur nih, dia kan ke belakang di tembok. Terus Pak, terus udah set. Udah, Pak stop, udah tuh. Tuh orang yang punya mobil keluar tuh. Terus Pak tolong Pak, saya nggak bisa keluar, maju lagi mobilnya, jadi kegencet deh. Tembok, mobil udah di sini rapat dia nggak bisa. Pak maaf Pak, saya nggak bisa keluar kata dia. Orangnya ngeliat dong tuh, majuin lagi dikit baru bisa tuh. Itu dekat masjid di Matraman tuh. Terus dia lagi jongkok, anaknya lewat. Pak, manggilnya papa lu. Widih. Bang, bagi duit. Aduh, kamu nyusul ke kantor. Kayak gitu. Itu kantornya dia sendiri, kang parkiran. Begitu kalau. Itu kan kalau ngeliat itu. Pak, kaos kaki nih. Oh, besok deh papa ke Pulau Budur. Kayak gitu. Dulu kan tempat busana-busana kan itu, ngetop kan. Pojok busana lah, apalah nama-namanya kan Borobudur. Dia manggilnya Pulau Budur. Buku habis nanti papa ke Garmen dia ya. Jadi kamu sampai dia Garmen dia. Nah, dia tuh kalau ngomong yang harus bisa memahami aja tuh dia kalau ngomong. Jangan kesana nanti digigit anjing roboes ya kamu ya gitu. Rabies. Roboes itu kan surat-surat STNK zaman Belanda disebutnya roboes. Oh gitu. Iya, salah. Maksudnya sih tahu. Itu rabies gitu. Banyak lucu kalau dia tidak melucu. Tapi kita ngeliat kehidupan dia aja gitu. Aneh suka nongkrong situ. Ngeliatin dia. Lucunya orang. Kayak gitu sebenarnya kalau dibawain gitu. Bang Komeng kenal tuh sama dia. Tahu aja siapa aja. Alhamdulillah di Matraman kenal aja. Siapa aja yang ajak ngobrol. Patung Sudirman yang ajak ngobrol mah dia. Ini siapa aja. Patung Bung Karno kan di proklamasi. Kan dekat Matraman proklamasi metropol. Terus patung Patani itu kan di atas terus. Iya. Nah, Tugu Tani. itu ada nyebutnya juga patung Patani.
kenapa nggak pernah turun? Kenapa itu bang? Karena ada tulisan di rumput, tidak boleh menginjak rumput. Oh, di atas. Iya. Maaf, Kalau nggak ada tulisan itu udah kelayapan di jalan. Iya benar. Dia udah jalan tuh ya. Iya. Iya benar. Jadi gitu. Banyak apa ya? Terus betul nggak sih bang? Lo tuh juga punya idealisme yang tinggi dalam mengisi acara. Jadi kalau style lo nggak suka, lo bisa cabut tuh bang dari episode itu. Ini bukan gaya gue nih. Apa ya? Seniman tuh kayak hidung belang ya, selalu mencari kepuasan. Oh, laki-laki hidung belang nih ya. Ya, kalau cewek apa dong namanya? Ya pokoknya kadang-kadang kalau wah nggak pas deh, nggak enak. Tapi pernah terjadi tuh bang? Ya banyak beberapa umpamanya kayak ini, wah nggak pas, mundur. Kalau nggak ngeliat konsep, oh nggak pas, oh nggak, gitu bisa kayak gitu. Kalau kita bermain apa yang sesuai, apa yang enak, pas, kan lega juga ya. Iya. Kayak orang asma dikasih pik gitu kan, lega kayak gitu. Ini adalah bang ya. Karena gue gini nih bang, ini buat gue pribadi, gue nggak tahu temen-temen ya. Menurut gue acara buka puasa itu wajib ada lu bang. Entah buka puasa atau sahur. Kalau sampai nggak ada Bang Komeng, dalam hati gue nih saya tahu, ini nggak deal kayaknya sama Bang Komeng. Itu sama aja langsung ente nyamain anime kolak. Harus ada gitu ya kan? Sama tajil ya Bang ya. Tajil. Apa ya? Ya itu. Atau memang ada momen-momen ada di tahun tertentu di bulan puasa Bang Komeng kayak mau istirahat dulu. Istirahat. Seingat gue ada tuh satu tahun ya, Bang Komeng absen tuh. Ada. Pernah. Kayak kemarin ini nggak ngisi sahur tuh. Ini ngisinya buka. Iya kan. Yang tahun kemarin. Tahun kemarin. Nggak tahu tahun ini nih. Bulan depan nih Bang. Tahun ini sudah banyak yang ngantri ya. Nggak nanyain aja tapi Ane mau kontrak, wah TV-nya CCTV, Ane kan main di background. Oh iya benar TV swasta aturan ya. Iya benar. Mau sama Ane mau cuma lewat doang. Iya. CCTV. Lagi nyolong motor lagi ya. Iya. Gini nih Pak Riko nih, kadang-kadang apa ya? Kalau bisa bulan puasa itu harus ada paling nggak nyerempetnya urusan agama. Iya. Kalau maunya aneh gitu kan. Tapi kan ada juga yang nggak ke situ gitu. Iya. Jadi kan paling nggak ada ustadz, taruhlah orang bijak ke situ. Kan bisa aja paling kok main nama aneh tapi di situ jadi Pak Lurah. Iya. Itu harus membawakan yang bijak-bijak kan bisa juga. Iya. Nah, mesti Pak Ustadz umpamanya gitu kan, atau Pak Ustadz dijadikan orang bijak di situ, nggak masalah. Itu urusan yang bikin skrip tuh Bang ya? Iya semua mungkin kreatif atau apa. Kan umpamanya kita cerita dalam perang, sebenarnya apapun sebenarnya bisa deh. Emang segala sesuatunya kan berhubungan dengan agama kalau menurut Ane. Bisa aja umpamanya pas kemerdekaan ceritanya pas bulan puasa, taruh aja Pangeran Diponegoro ya kan, Pangeran Diponegoro juga kan, Imam Bonjol itu juga kan berhubungan dengan agama kan, bisa aja taruh di situ. Kalau kayak aneh Pak Ustadz Suki gitu kan, kadang-kadang justru membahas, kan kebanyakan orang baik buruk, tapi ada hal-hal yang kecil yang orang lupakan tapi padahal perlu gitu. Kayak ente tahu nggak kalau kita mimpi buruk tuh bangun dengan menyebut auzubillahi minasyaitonirrajim dan membuang ludah ke kiri 3 kali. Bang baru dengerin Bang. Hah? Baru dengerin? Ane juga baru ngomong nih. Ya, kan itu kecil itu kan? Iya kan? Kecil. Nah jadi Ane bikin kayak gitu itu umpamanya Pak Ustadz Suki ngomong mainnya kayak gitu tuh,
Tiba-tiba aneh malamnya tidur lah Adul kan gitu kan. Tahu aneh mimpi buruk. Wah, coba Adul sebelah kiri aneh ludahin kan. Cuh gitu. Aneh gitu kan. Begitu tuh. Terus tahu Adul besok tidur lagi ke helm. Takut aneh ludahin kan. Ustadz datang ngomong. Dul, kok mau tidur ke helm? Iya, Ustadz. Malam aja aneh diludahin sama Bang Komeng kan. Nah, kenapa nih kata Ustadz? Kan Ustadz yang bilang kalau mimpi buruk mau udah. Ternyata nggak harus meludah, cuman syarat aja. Kayak tayamum. Orang tayamum dengan debu umpamanya. Aneh debu yang kotor-kotoran gitu. Kan ada halnya kecil gitu kan. Tapi orang banyak yang nggak tahu di situ. Nah, ini nyelip-nyelipin yang kayak gitu. Padahal kan ini aja nih kan ada debu nih kan gini. Kan bisa gitu kan. Kan kayak gitu aja, nggak perlu anda nyari tanah yang berdebu, nggak perlu nungguin Metro Mini lewat ada debunya nih kumpul. Lewat gini nih pakai gitu ya. Langsung kan malah cemong gitu. Nah kadang sebenarnya sih yang masuknya juga ke situ apa ya yang gitu-gitu aja gitu sebenarnya nggak perlu yang harus gimana gitu sih sebenarnya ada juga mau pengen yang nggak banget dalam banget kan gitu juga sebelum ke yang dalam harus yang cetek dulu kadang-kadang yang ngomongin langsung yang dalam yang cetek nggak diomongin kan gitu sih kalau yang nanya kayak gitu kan. Nah sekarang ini aku penasaran nih Bang, itu kayak Roma Irama dari penasaran dulu Haji Roma ya. Buat gue formasi Dream Team Bang. Lu, almarhum Olga, Adul. Itu Dream Team buat gue. Pertanyaan gue, versi Bang Komeng siapa? Sebutin 5 orang yang kalau menurut Bang Komeng, wah ini gue dimasukin sama dia, ini pecan. Sebenarnya gini, komedi itu kalau udah rame-rame kolaborasi sama aja main basket. Nggak boleh ada yang sama, nggak boleh nyerang semua kan. Iya benar, ada yang megang bola satu. Nah, sama seperti itu. Pada saat itu sebenarnya posisinya aneh itu penembak. Adul ame Olga ini sebenarnya tatakan. Ya, aneh itu pelawak yang nggak perlu pancingan. Waktu aneh di Diamor itu memang harus ngikutin aturan. Jarwo pemancing, Rudi penembak, Mamo tatakan. Nah kalau aneh udah masuk, Rudi bisa jadi tatakan, Mamo jadi tatakan. Kalau Jarwo sendiri, monolog masuk Rudi, Jarwo harus wajib mancing Rudi. Aneh masuk, Jarwo harus wajib mancing aneh. Dia selingan aja nih, ngomongnya bisa dikit-dikit. Nah kalau Mamo yang masuk, udah langsung aneh hajarin nih dengan pancingan Jarwo kan gitu. Ada porsinya ya? Ya, waktu aneh sendirian, aneh mulai mempelajari bagaimana caranya tanpa ada pemancing aneh bisa melawak. Gitu. Karena aneh liatin tuh semua gaya. Lenong tuh seperti itu. Lenong tidak perlu pancingan. Kayak ente datang begini aja, kan bisa aja. Cuman melihat gaya. Bisa, Kang Pila nih. Tuh kan ente nggak perlu pancingan kan? Ente belum ngomong apa? Goblok bener. Iya. Karena ente belum ngomong apa? Udah deg-degan aja tuh, iya bener. Mau dicengin. Iya kan. Spontan ya. Itu intinya itu nggak perlu pancingan. Ente kalau ngeliat orang harus semua jadikanlah pancingan. Ente melihat lingkungan jadikanlah pancingan. Jangan harap Pak Riko sama Ani nggak satu grup. Pak Riko jangan ngarepin si Komeng mancing. Anda juga nggak bisa ngarepin Kente mancing. Kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang ego kan timbul. Walaupun nggak tenggelam gitu kan. Nah, jadi apapun jadikanlah pancingan dulu aneh. Aneh punya prinsip kayak gitu. Nah, jadi pas ketemu Olga sama Adul, aneh nggak perlu pancingan anak dua. Tiap hari aja anak dua aneh bebesin kan. Dibebesin tuh di. Oh, kan jadi kan mereka memang itu. Tapi biasanya kalau udah jadi udah nggak mau nih. Gue mulu Adul dong, gitu bisa gitu. Adul dia dong. Gitu.
itu sampai aneh pelajarin, sampai itu gaya-gayanya si Olga. Olga tuh kalau dikasih ke kiri, di tangan kirinya cepet gitu, makanya ngajarin Adodo kalau mau tepungin dari kanan, ininya lambat gitu. Oh, ini gue udah tahu deh. Oh, kita liatin tuh, aneh loh. Oh, ini orang kan gitu. Kita kalau mau main sama orang kan kita harus tahu dulu, jangan sampai kita dibuka celananya ada korengnya kan gitu kan. Maksudnya harus pahami dulu kan, ya kan. Ada mau ngelawak Pariko gayanya gini, berarti ada kan dari situ biar terjadi kelucuan kan gitu. Nah ada juga sama mapping ya. Nah kan gitu, sama kan Pak ya, basket juga kan gitu kan. Coba deh basket kayak bola kayak taruh aja model Ronaldo semua lah, jebol juga tetap padahal bintang gitu, padahal bintang istilahnya kan gitu. Tetap semua harus ada yang ini walaupun bukan satu grup ya, tapi dia dijadikan ini. Kalau dia nggak mau ngaku, kita aja yang jadiin gitu. Kita nggak perlu ngomong nih ini yang bakalan gua hajarin nih dia gini. Itu pada saat itu ya memang meleduk lah formasi itu. Ya menurut tadi Pak Riko, kalau saya kan tidak bisa mengakui sendiri, nanti saya kan sombong kan. Iya benar. Iya. Tapi buat gue yang menarik sih ya guys ya, jadi Bang Komeng ini emang secara talent iya, tapi ternyata yang banyak teman-teman gak notice mungkin Bang Komeng tuh ngulik, ya kan? Ya, emang harus. Tadi di awal bilang Bang Komeng nulis, ya. Ternyata ya nulis, sama gue lihat di berbagai macam platform. Bang Komeng nih kalau freestyle satu kata, ini misalnya gelas. Ini Bang Komeng kembangin jadi berapa ratus kata, bener gak? Iya. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang Bang Komeng tuh bakat ya dilatih juga Bang ya? Iya harus, nggak ada, jarang. Nggak ada orang bisa. Kalau menurut aneh selama ini nggak tahu ya, semua harus dilatih. Sniper aja, jago hebat. Iya tetap dia latihan. Iya benar. Nggak mungkin ujuk-ujuk lahir langsung jago nembak aja gitu kan. Walaupun dia cuma nembak cewek kan, tetap aja dia kan ada berat di sini kalau nggak latihan. Iya. Gue kalau ketemu si Anu gimana ya? Gue gini ya. Ketemu nggak mungkin bisa ngomong I love you gitu, susah itu. Susah paling nenek lewat yang denger. Tapi langsung meluk aja, nenek kabur, balik lagi kulitnya ketinggalan. Bang, di 2021 apa itu? plan Bang Komeng apa aja nih kira-kira? Kan baru tahun lalu di masa pandemi Bang Komeng punya YouTube channel. Yeah. Karena menurut gue salut ya si Bang Komeng nih selera humornya abadi sih kalau buat gue ya. Dari spontan tuh. Iya ada di Matraman ada dulu abadi toko kaca. Ini suka disuruh sama Bapak Anies itu. Karena bayarin kaca nggak dikasih, nggak tahu kaca spion yang punyanya. jadi karena gue lihat lu diundang Net TV, lu diundang mana, lu Minacho apa itu semua tuh Bang. Semoga Bang Komeng ada di program ini. Nah, gue penasaran sih kira-kira Bang Komeng nih ada rencana apa nih di 2021 selain YouTube channel? Saya nggak tahu gitu kan. Kadang-kadang kita yang merencanakan kan, lain lagi yang punya urusan kan. Jadi kalau yang Bapak bilang abadi itu kita harus ngikutin trennya aja Pak. Iya. Malah kalau mau hebat Bapak bikin tren. Gitu. Iya kan Pak ya. Kalau kita bikin kalau kita malah mau jadi tren, kita harus ciptain lawakan-lawakan yang biar orang ngikutin kan gitu kan. Jangan marah kalau dibawa sama orang, justru nanti kalau marah malah nggak jadi tren. Kan gitu kan. Kayak pondokan aja bisa jadi tren gitu. Misalnya gimana tuh Bang? Pondok pesantren tuh kan, pesan-pesannya kan jadi tren gitu kan. Ya jadi apa namanya, aneh lupa. Harus jadi apa ya? Center tuh. Apa ya? Nah itu. Apa? Nah Self center. Tren. Oh, trend center. Ya. Karena gue inget zaman sekarang orang ngeprank Bang Komeng udah duluan cuy, tahun 90-an. Bener gak? Karena aneh ngasih lampu sen. Oh.
Kalau mau duluan, kita nggak ngasih lampu sen, nanti bingung yang di belakang. Bener, klakson ya. Iya benar. Gitu, kan? Benar ya. Gue salah gue benar. Jadi gitu, apa ya? Ya, makanya kadang-kadang tapi orang mesennya itu sebenarnya kayak acara apa? Bang nanti ngisi suara binatang ya gitu kan. Kayak dulu spontan tuh ya. Orang sudah banyak sekarang siapa? Daber ya. Nggak bakalan jadi sesuatu lagi. Kalau kita bikin sesuatu terus kita ulangi lagi, itu nggak akan jadi spesial. Biarkan jadi melegenda kan gitu kan. Iya, benar. Seperti Sangkuriang, itu kan nggak mau jadi Sangkuriang. Iya, Nah, kalau ente mau malah nggak melegenda, biarin Sangkuriang yang dulu yang mau ngawinin ibunya gitu kan. Masa kita ngawinin ibu kita, kecuali ibu kita mau meleng juga tetap aja kita nggak bakalan bisa kan gitu. Kecuali ibu orang, kita diam dia mundur. Aduh. Bang, dari gue cukup sini bang. Anu belum cukup. Oh iya. tapi nih buat teman-teman mudah-mudahan Bang Komeng bisa bergabung. Jadi untuk pertama kalinya gue info di sini nih bang. Oh iya. Nanti Urbaning itu akan ulang tahun di bulan Maret. Ya. Rencananya mau ngundang teman-teman. Maret bukannya puasa? April. Oh, itu maunya apa? April Maret. Maret telepon temenannya ada yang di sono. Oh, bisa dimajuin gitu ya? Iya, bisa maju, bisa mundur. Aneh kenal sama orang pusat. Oh gitu, ada orang dalam tuh ya. Bang, jadi kalau kita undang sekali lagi, ada teman-teman. Ada demen malah. Apalagi ada pelawak-pelawak dari Betawi tadi kita ngobrol tuh. Iya. Bisa dipanggil tuh. Legend-legend lain. Iya boleh. Bikin rame. Siap berapa tahun? Ke-12. Oh 12 ya. 12. Sampai anak Bang Komeng jangan nih. 14. Oh 14. Iya. Kurang 2, ente mau aneh tambahin jadi sama. Jangan. Jadi ente bisa loss tuh 2 tahun nggak ulang tahun. Ya bisa aja aneh ngomong Maretnya. Ini harga yang ke-14 tuh kan ente untung 2 tahun. Iya bener di market tuh ya. Iya. Iya. Gitu. Orang Indonesia kan gitu teman. Ya sekarang lebih-lebihin. Nih kalau ngomong sama Bang Komeng emang sebenarnya sejam 2 jam nggak bakal puas. Makanya gue ngobrol doang, coba kita nungging-nunggingan. Pasti salah satu yang puas. Iya, dua-duanya bisa ya. Sampai ngomong gini, puas loh. Geli. Sip, Bang Komeng, sehat-sehat Bang Komeng ya. Amin. Wah, sampai habis. Iya betul. Ntar gua ambilin lagi. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran ada konten apa nih, konten gua sama Bang Komeng, tungguin aja, pantengin terus. Iya, nunggunya bebas, nggak perlu di ruang tunggu. Ya mau di ruang mayat kan mau di mana. Ya kan orang ada yang mau nunggu di ruang, harus di ruang tunggu. Tapi kalau Urbaning membebaskan. Iya benar. Kemana? Oke. Saya Riko Lubis. Saya Komeng Lubis, ya nggak boleh. Boleh dong, boleh. Bebas. Bisa aja kan. Apa? Karunia Lubis memberikan saya kan. Benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bu.